Di tengah dinamika ekonomi global, bagaimana Indonesia bisa menjaga ketahanan dan tetap tumbuh? Dan apa peran insentif dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional? Bagaimana arah kebijakan bisa mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita diskusikan bersama dengan Ibu Telisa Aulia Valianti, Guru Besar FEB Universitas Indonesia yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Masya. Ya, terima kasih Selamat sudah sore. bergabung bersama kami di CNBC Indonesia, Ibu. Bagaimana Anda menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini di tengah tekanan global seperti ketegangan perdagangan, kenaikan suku bunga global, dan juga volatilitas harga komoditas? Apakah kondisi Indonesia saat ini cukup resilient? Silahkan, Ibu. Ya, kalau dilihat resiliensi, Indonesia itu sudah banyak mengalami badai guncangan. Guncangan krisis 9798, krisis global 2007-2008, kemudian kita juga sudah melewati badai pandemi, ya kan? Jadi sebetulnya pengalaman kita untuk resilience dari berbagai guncangan itu sudah ada ya track recordnya. Jadi dan kita masih bisa survive dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, meskipun ada catatan-catatan. Ya, misalkan ada perlambatan dan sebagainya, tetapi kalau dilihat dari resiliensi, menurut saya ekonomi Indonesia itu cukup resilient. Cuma sayangnya memang banyak kita tuh bisa lebih dari itu, lebih bagus lagi. Cuma belum bisa memanfaatkan yang lebih bagus itu gitu. Itu aja sih. Tapi kalau masalah resiliensi kita cukup resilient seperti itu dari berbagai guncangan seperti itu. Berarti bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini ataupun yang sedang dilalui oleh Indonesia saat ini cukup kuat untuk bisa menopang target-target jangka menengah. Dan sektor mana saja yang kira-kira bisa menjadi motor utama atau penggerak dari pertumbuhan ekonomi kita? Ya, jadi kalau kita bertahan as it is, itu kita udah baik. Tapi kalau mau growing more than that, ingin keluar dari yang namanya middle income trap, ya kita harus bertransformasi, nggak bisa dengan pola yang sekarang. Jadi kalau kita mengandalkan pola business as usual untuk mempertahankan kinerja pertumbuhan ekonomi kita di kisaran 4,7, 4,8 sampai ke 5%, itu kita mampu. Tapi kalau kita pengen, kan masalahnya kalau kita mau mencapai yang dicita-citakan keluar dari middle income trap, kita kan harus tumbuhnya itu 7-8%, seperti itu. Nah, itu kan berarti harus harus ada suatu transformasi atau lompatan. Jadi, nggak cukup kalau untuk keluar dari middle income trap, tapi kalau untuk stay aja di yang sekarang sudah kita capai sih kita bisa, seperti itu. Iya. Nah, masalahnya kita mau bisnis as usual atau mau membuat suatu lompatan, itu PR-nya, seperti itu. Sebenarnya sih kalau kita melihat cita-cita presiden kita ingin membuat sebuah lompatan ya, tapi realitanya tampaknya masih sulit atau memang masih dalam perjalanan. Saya ingin tahu bagaimana dengan sektor manufaktur padat karya seperti makanan, minuman, tekstil, hasil tembakau, apakah ini masih bisa memiliki prospek yang menjanjikan di tengah tekanan global dan apakah sektor-sektor ini juga masih bisa menjadi sektor penopang? Ya, bagus sekali tadi disebutkan, Mbak. Manufaktur ini kan drivers pertumbuhan ekonomi. Kalau kita pengen punya pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan terus-menerus, itu salah satunya yang bisa menopang memang manufaktur. Nah, sekarang kalau kita breakdown lagi, sektor manufaktur apa? Nah, sektor yang cukup apa ya, stabil memang menjadi penopang itu salah satunya pangan, food and beverage. Memang terbukti juga multiplier effect dari food and beverage itu cukup tinggi. Nah, manufaktur food and beverage ini juga kelebihannya juga dia cukup menyerap lapangan kerja, ya kan? Jadi selain dia memang bisa menopang ke pertumbuhan, dia juga cukup bisa menyerap lapangan kerja. Nah, hanya saja masih ada beberapa problems di manufaktur itu adalah di sisi supply atau bahan baku, karena kita tahu bahan baku dari, industri mamin kita itu masih banyak yang impor. Ya, itu juga yang masih menjadi kendala. Jadi, bagaimana sebetulnya itu menjadi potensi untuk sektor pertanian dan pangan domestik untuk mensuplai juga ke manufaktur yang memang, menjadi penopang tadi. Terus kemudian, nah, sektor padat karya lain yang sekarang challenging kan adanya tarif kita tahu ya, mungkin sudah banyak dibahas juga di berbagai kesempatan yang lain, itu adalah padat karya yang dikenakan tarif oleh Trump. Resiprokal itu kan adalah, tekstil dan garment ini. Nah, tekstil garment ini banyak sekali persaingan juga dengan negara-negara kompetitor kita seperti Bangladesh, Vietnam, ya kan, kita cukup, ini kemudian dengan impor-impor ilegal gitu kan. Jadi potensi itu ada, tapi tadi harus ada kebijakan yang pro kepada industri-industri manufaktur tersebut, seperti itu. Jadi memang industri manufaktur ini marketnya harus kita jaga
Dan juga tadi dari sisi, struktur bahan bakunya itu sendiri, kemudian penyerapan lapangan kerja dan juga teknologinya. Nah, kadang kala kita masih tertinggal di teknologi gitu kan, juga pembiayaan, dukungan pembiayaan kepada sektor manufaktur. Karena misalkan banking kita itu belum terlalu supporting banget ke sektor manufaktur karena manufaktur ini dianggap balik modalnya tuh nggak terlalu cepat dan kemudian resikonya juga cukup tinggi kalau di mata perbankan. Nah, makanya harus ada satu ekosistem yang bersama-sama mendukung manufaktur-manufaktur yang menjadi andalan kita ini. Terutama manufaktur padat karya karena ya itu apa ya, manufaktur seperti food and beverage sama tekstil dan garment itu kan memang cukup padat karya, itu bisa membantu menyerap lapangan kerja. Jadi manufakturnya harus kita dorong seperti itu. Oke, tadi Ibu sempat menyinggung tentang adanya barang-barang ilegal. Ini seperti apa dampaknya ke perekonomian kita dan Ibu juga sempat menyinggung tentang insentif. Saya ingin tahu kira-kira kebijakan fiskal dan makro seperti apa yang bisa digunakan atau bisa diaplikasikan di luar dari yang sudah ada saat ini sehingga perekonomian kita khususnya dari sektor manufaktur bisa kembali bangkit. Ya, kami sering berdiskusi ya, baru aja kemarin juga berdiskusi dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia, misalkan di Kadin dan lain sebagainya. Itu bahwa, impor itu memang sangat berpengaruh ya, maksudnya impor memang tidak bisa kita hindarkan, tetapi yang legal aja itu kita sulit ya, apalagi yang ilegal ini betul-betul mempengaruhi, demand terhadap produk industri manufaktur kita. Manufaktur kita nggak akan bisa bersaing dengan impor ilegal yang tidak membayar pajak. Tanpa istilahnya, dengan membayar pajak pun itu mereka masih unggul. Nah, apalagi kalau nggak bayar pajak, mereka tuh secara harga betul-betul melakukan semacam dumping. Jadi industri kita nggak bisa bergerak sama sekali dari sisi competitiveness terhadap harga gitu. Jadi adanya impor ilegal ini pastinya sangat mempengaruhi dari sisi permintaan. Nah, meskipun tentu manufaktur kita perlu berbenah, tapi memang nomor satu adalah masalah impor ilegal ini harus nah, pemerintah sebetulnya sudah punya ya Satgas Pengendalian Impor Ilegal kalau tidak salah. Nah, ini harusnya semakin terus ditingkatkan lagi Satgas ini dan kemudian kan bahkan pemerintah sampai sidak ke pasar-pasar begitu ya untuk mengetahui ini ada kain-kain ilegal dan sebagainya ya yang menyebabkan penjahit-penjahit itu juga menggunakan produk-produk impor karena lebih murah dan tidak bayar pajak gitu kan. Nah, ini yang juga perlu kita perhatikan. Tapi memang kita harus growing sih. Industri kita ini maksudnya ya selain impor itu tetap kita awasi, tapi kita juga harus pandai untuk mencari inovasi. Inovasi-inovasi itu harus ada. Jadi inovasi pasar, inovasi produk itu harus terus dikembangkan. Apa sih keunggulan tekstil kita atau garment kita? Algoritma dunia bisnis ini sudah sangat berubah soalnya. Jadi memang harus menyesuaikan juga sih pelaku-pelaku. Oke, Tapi tadi dukungan dari pemerintah untuk membantu memberantas impor ilegal itu pasti sangat diperlukan. iya. Nah, yang kedua, insentif fiskal, sweetener. Sebetulnya insentif fiskal itu sweetener ya, Mbak ya. Jadi tax holiday, tax allowance itu sudah banyak diberikan oleh pemerintah sebetulnya. Nah, cuma memang dalam pemanfaatan insentif ini sendiri kadang-kadang masih kurang sosialisasi, kemudian juga prosedurnya masih dianggap terlalu rumit. Dalam pemberian insentif ini ada syarat-syarat biasanya. Nah, ini kalau masukan dari pelaku, syarat-syarat ini kadang masih administratively binding. Nah, itu juga yang mungkin harus dicari bottleneck-nya apa, administratif bandingnya sebelah mana, sehingga ini sebetulnya pemerintah sudah buka open window, tapi belum ada yang memanfaatkan Ya, karena secara administratif itu masih secara teknis masih sulit untuk diambil gitu ya. insentif itu. Nah, itu yang harus dikejar juga dalam implementasinya. Aturannya sudah ada, tapi dalam implementasinya tuh pemanfaatan insentif ini sendiri belum optimal sebetulnya. Kalau insentif tuh udah banyak lah, saya juga Ya, apresiasi ya. pemerintah sudah banyak Ya, insentif seperti dan itu. ini juga sebenarnya sejalan dengan apa yang ditulis di artikel op-ed terbaru dari Dr. Arthur Lever yang berjudul Why Incentives Not Intervention Matter, a Supply Side Approach for Indonesia. Dan di sini beliau menekankan bahwa pentingnya insentif seperti apa yang sudah dimiliki oleh Indonesia, tapi bukan intervensi pemerintah. Sekarang yang ingin saya tahu adalah bagaimana kita melihat relevansi pendekatan dari supply side di dalam konteks Indonesia, khususnya untuk bisa mendorong sektor produktif. Ya, kalau bicara sedikit ini tentang Mr. Arthur Lever ini salah satu favorit saya juga. Saya termasuk aliran yang suka ya dengan pemikiran beliau terkait dengan supply side economics karena supply side economics ini punya inovasi-inovasi yang berbeda tidak hanya dari sisi demand side. Jadi saya setuju sekali bahwa bagaimana membuat mekanisme pasar itu bekerja agar supply dan demand bisa bekerja dengan baik tanpa terlalu banyak intervensi. Sebetulnya itu memang
satu hal yang baik gitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran beliau adalah terkait dengan insentif, market itu harus bekerja dengan baik ya, bagaimana kita menciptakan dan tidak terlalu banyak intervensi. Karena kalau terlalu banyak intervensi, sometimes kebijakan yang disebut sebagai picking the winner, itu nggak membuat kita lebih baik kadang-kadang gitu. Karena semua orang misalkan pengen dijadikan prioritas kalau picking the winner gitu ya. Tapi kalau kita ciptakan saja environment persaingan usaha yang kemudian itu bisa menyebabkan, level of fair playing field, itu penting. Jadi dunia usaha tuh sebetulnya punya algoritma yang cukup mereka untuk, survive gitu. Nah, tetapi dengan terlalu banyak intervensi, banyak kebijakan yang sifatnya top down. Nah, ini kadang-kadang kalau kebijakan yang diambil kurang tepat, nah itu bisa mengganggu, supply side ini bekerja seperti itu. Oke, Makanya saya termasuk mendukung sih apa yang disampaikan oleh Mr. iya, Edgar Lever bahwa insentif itu harus diperbanyak dan kemudian, pemerintah tuh lebih ke menciptakan level of playing field tadi, iklim iklim usaha yang nyaman, iklim usaha yang kondusif, dan jangan terlalu banyak regulasi yang berubah. Kita itu oke, banyak banget Mbak regulasi yang berubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian itu sangat tidak disukai oleh dunia usaha. iya, Jadi berikan kepastian, seperti oke. itu. Kepastian itu penting Ya, dari yang ingin regulasi. saya tahu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini, sebesar apa itu bisa mengganggu gitu dan apa yang boleh berikan contoh nyata gitu, intervensi pemerintah apa yang sebenarnya selama ini sudah pernah dilakukan dan terbukti sangat mengganggu? Ya kasus minyak goreng lah, itu udah contoh nyata yang pernah kita alami ya. Ada Permendak berubah sampai 8 kali ya, atau maaf, maksudnya peraturan pemerintah yang berubah sampai 8 kali gitu. Jadi pelaku pasti bingung, ini gimana ya, dunia minyak goreng ini kalau misalkan aturan bisa berubah 8 kali, begitu, ya kan? Ya, Nah, itu ya. jelas-jelas jadi industri minyak goreng kan waktu itu harga meningkat, ibu-ibu sampai ngantri, banyaklah, kita kehilangan pendapatan juga dari situ dan seterusnya, karena ketidakjelasan dari regulasi. Jadi itu salah satu Ya, contoh, ketidakjelasan regulasi. Terus kemudian kemarin baru aja ada salah satu, perusahaan besar yang tidak jadi berinvestasi di Indonesia, karena adanya ketidakpastian di sisi misalkan lahan yang akan didapatkan di sebelah mana. Itu, di bidang digital tuh juga biasanya terkendala itu ya, lahannya itu di mana gitu. Mereka pengen membangun ya, ya. suatu data center yang besar atau apa, terus tidak jadi gara-gara tidak jelas lahannya di mana dan sebagainya. Jadi regulasi mengenai lahan di Indonesia ini masih sangat tumpang tindih Ya. seperti itu. Jadi, kenapa kita tidak seperti Vietnam ya, yang memang Vietnam tuh tercentralize ya, sehingga ekonominya satu komando dan peraturan itu pasti. Pokoknya jelas, tanah tuh 90 tahun, kemudian apapun yang dibutuhkan oleh investor disediakan oleh pemerintah, regulasi tidak terlalu banyak hambatan begitu. Jadi mereka nyaman gitu untuk melakukan usaha dan mengembangkan Mhm. usahanya seperti itu, sehingga bisa mencapai net present value yang diinginkan oleh para investor. Karena biasanya kan kalau visibility of investment lihat NPV, IRR, payback period, itu semuanya terpenuhi karena apa? Tidak terlalu banyak ketidakpastian. Tapi kalau kita terlalu banyak ketidakpastian, Iya, bagaimana kita mau baik. NPV positif kayak Baik, gitu. baik. Jadi itu yang harus Ketidakpastian adalah PR diperbaiki. utama kita. Dan Dr. Lever juga Betul. menyebutkan bahwa ketika terjadi ketidakpastian ekonomi adalah memperluas kebebasan ekonomi. Apakah Anda sepakat bahwa perdagangan bebas atau free trade ini bisa menjadi solusi untuk jangka panjang? Dan kalau tadi kan insentif fiskal Ibu juga sudah menjabarkan, dan apakah insentif fiskal dan juga free trade ini bisa menjadi solusi jangka panjang? Iya, free trade kalau saya lebih setuju fair trade, Mbak. Karena kalau free yang sekarang dilakukan oleh Trump itu free suka-sukanya beliau Hmm, gitu hmm, maksudnya. hmm. Free itu karena free trade itu bisa diterjemahkan macam-macam. Mr. Trump menerjemahkan free trade itu sebagai ya suka-sukanya aturan beliau aja gitu untuk mengatur dunia seperti apa kayak gitu. Nah, kalau menurut saya lebih tepat fair trade ya. Jadi fair itu artinya aturannya juga jelas Ya. dan berlaku setara untuk berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang dan ada ruang negosiasi, karena namanya dagang itu negosiasi, Ya. nggak bisa kita menerapkan aturan yang terlalu ini. Nah, jadi menurut saya dalam jangka panjang fair trade itu harus kita perjuangkan. Terus kemudian tadi insentif fiskal, balik lagi ke insentif fiskal. Sebetulnya insentif itu bukan cuma fiskal doang, ada moneter, ada juga kebijakan yang sifatnya struktural ya. Kalau dari sisi fiskal sebetulnya sekali lagi tadi sudah banyak yang dilakukan, tapi tinggal dalam hal implementasinya dan memang mungkin
mungkin kita perlu mereview kembali efisiensi anggaran pemerintah saat ini tuh apakah sudah tepat atau belum. Ya, Dan program-program yang kampanye yang dijanjikan, program-program pemerintah itu diharapkan bisa mendorong demand untuk industrinya. Jadi ketika pemerintah punya program-program, itu juga harus dipastikan bahwa program-program itu trickle down effect-nya dirasakan oleh masyarakat dan bisa menciptakan kepastian dunia usaha juga. Karena untuk mensukseskan program ini kayak kemarin tuh saya mendengar ada salah satu investor ya di bidang susu misalkan. Karena ada MBG mereka pengen masuk, tapi mereka tuh tanya MBG-nya sendiri nih long lasting apa enggak iya, ya? iya, Maksudnya iya, iya. apakah kayak gitu-gitu kepastian mereka juga bingung mau investasi pabrik susu itu kan nggak cuma setahun 5 tahun, Ya, setahun betul. 2 tahun. Nah MBG-nya sendiri nanti akan ada nggak ya di era pemerintahan lanjutan? Karena mereka nggak cuma untuk satu periode Betul, ini seperti betul.